Halo Sobat Manajemen, selamat datang kembali di podcast FYP atau For Your Plan, Himpunan Mahasiswa Manajemen Unjani. Oh iya, sekedar mengingatkan juga bahwa podcast ini adalah program kerja dari divisi akademik yang isinya pembahasan mengenai masing-masing 4 konsentrasi atau yang biasa kita singkat sebagai KBK yang ada di manajemen Unjani. Nah, tujuan dari program kerja ini juga untuk memberikan pengetahuan tambahan terhadap mahasiswa aktif yang mungkin sedang dalam mempersiapkan diri dalam pemilihan KBK nanti, dan khususnya untuk memberikan gambaran terhadap para mahasiswa baru yang belum tahu terkait masing-masing KBK yang ada di manajemen Unjani. Nah, episode kali ini juga sama seperti episode-episode sebelumnya, karena di sini kami akan mengundang tamu yang spesial karena emang bisa dikatakan ahli dalam bidangnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Wiko Octavia. Saya dari angkatan 2021. Di sini saya sebagai host yang akan memandu jalannya podcast sampai di ujung waktu akhir nanti. Dan di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh tamu spesial, yaitu salah satu dosen di manajemen Unjani. Kepada Ibu, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, boleh. Halo semuanya, saya Eka Yulianti dari jurusan Manajemen FEB Unjani. Kebetulan saya menjadi dosen di KBK Manajemen Keuangan. Jadi kalau di manajemen itu ada 4 konsentrasi, ada manajemen operasi, ada pemasaran, kemudian ada satu lagi tentang SDM ya, SDM, lalu satunya lagi adalah keuangan. Kebetulan saya di KBK Keuangan. Gimana Ibu kabarnya? Baik dong, tentu saja. Sebelumnya terima kasih ya Ibu udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast akademik ini. Sudah bersedia menjadi pemateri juga. Nah, boleh nggak sih Bu sebelum kita masuk ke pembahasan bertanya-tanya seputar manajemen keuangan, boleh nggak sih Bu ceritain sedikit aja pengalaman Ibu terkait di manajemen keuangan ini yang siapa tahu dapat menginspirasi teman-teman semua, apalagi mahasiswa baru nanti. Pengalamannya mungkin pada saat kuliah dulu ya. Boleh. Ya, jadi dulu tuh sebetulnya pada saat masih kuliah tentu saja masih labil ya, seusia-usia itu masih labil, dan di manajemen ini ternyata ada fungsi perusahaan. Di perusahaan itu ada fungsi perusahaan. Di semua organisasi itu ada 4 aspek, itu rata-rata gitu ya. Ada dari aspek pengelolaan operasional, ada kemudian pemasaran, kemudian personalia, dan satunya lagi keuangan. Tentu ujung-ujungnya duit kan ya. Maka si duit itu harus dikelola. Sebetulnya pada saat itu saya minatnya di marketing atau manajemen pemasaran, karena lebih kepada show gitu ya, maksudnya kita bisa marketing produk dan sebagainya. Tapi pada seiring berjalannya waktu saya belajar, ada dosen-dosen manajemen keuangan yang asik banget gitu, kemudian mereka juga mumpuni di bidangnya. Jadi kok lama-lama saya tertarik ya dengan keuangan ini, meskipun even gitu ya, kata orang-orang sih katanya susah, keuangan itu sih katanya susah gitu. Tapi ternyata ada plus minusnya lah ya. Kalau misalkan plusnya itu dia eksak. Jadi kalau misalnya skripsi nih gitu ya, atau tesis nanti kalau S2, keuangan itu dia datanya bisa pakai data sekunder, bisa lebih cepat gitu pengerjaannya, dan dia eksak 1+1 sama dengan 2. Nah, itu keunggulannya gitu ya. Tapi memang kekurangannya saudara memang harus punya effort yang lebih besar, karena itu harus betul-betul berlatih terus supaya bisa terus menguasai angka-angka gitu ya, rumus-rumus. Terlebih di keuangan itu banyak rumus-rumus, tapi tidak seseram yang dibayangkan. Kalau udah dijalanin nyemplung, let it flow gitu. Udah ya, menemukan kenyamanannya ya Bu ya, menemukan kenyamanannya. Satu lagi, dosen-dosennya oke banget ya. Kalau dulu guru saya itu Bu Dr. Ferry Kawita. Nah ya, Bu Dr. Ferry Kawita kebetulan dosen pembimbing saya. Kemudian pada saat ujian sidang juga alhamdulillah santuy gitu ya. Mereka tuh tidak bertanya hal-hal yang di luar topik kita gitu. Jadi betul-betul mereka tuh memberikan ilmu gitu, mengarahkan gitu ya. Kalau misalkan lagi sidang juga tuh oke banget sih. Tapi yang penting effortnya. Namanya perjalanan kuliah kan, life is never flat gitu kan. Jadi nggak bisa lurus-lurus aja. Iya. Tantangan gitu ya. Ya, ada challenge dong tentu ya, supaya kalian bisa jadi lebih tough gitu, lebih tangguh gitu ya. Itu.
Nah, mungkin untuk alasan sendiri Ibu untuk memilih dari KBK Keuangan itu apa sih, Bu? Apa yang bikin Ibu tertarik untuk tertarik terjun? banget? Kebetulan tuh dulu suka banget. Kalau ini secara personal ya, Ya, karena betul, dulu tuh Ibu. saya pengen jadi pegawai bank sebetulnya. Bayangan saya kalau kita pegawai bank berarti kan uang yang dikelola. Itu pada saat itu memang pola pikirnya masih nol ya, karena pengetahuannya juga terbatas. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketertarikan itu datang ketika mulai belajar manajemen keuangan kalau saya sih gitu ya, karena saya suka banget sama pengelolaan keuangan suatu usaha gitu. Terus saya pengen kerja di bank gitu, jadi berbau-bau uang. Sebetulnya awalnya sangat dangkal ya si persepsinya itu, tapi lama kelamaan sih jadi tertariknya karena itu yang paling pertama ya, dosennya betul-betul mumpuni, mendukung, terus dosennya juga asik, diajak diskusi. Itu yang paling membuat saya tertarik untuk masuk di KBK Keuangan gitu ya. Kemudian ada kemudahan pada saat proses skripsi ya pada saat itu, karena kita bisa mendapatkan data-datanya melalui web bursa efek. Kebetulan kan di keuangan tuh ada bidang yang mempelajari tentang keuangan atau pengelolaan keuangan di pasar modal. Jadi yang paling membuat saya tertarik sih, saya mendapatkan info bahwa ini kayaknya sih lebih mudah karena datanya menggunakan data sekunder pada saat itu ya. Tapi di luar itu semua pengelolaan keuangan tuh penting banget. Gitu. Jadi di luar dari saya pengen jadi pegawai bank atau apapun, saudara bahkan kehidupan pribadi pun butuh pengelolaan finansial ya. Yang dari asalnya ketertarikan tapi Ibu bisa merasakan manfaat dari di luar itu sendiri. Betul, di luar itu sendiri ternyata pada dunia nyata manajemen keuangan pribadi itu penting banget. Terus bagaimana caranya kita belajar financial freedom juga itu oke banget ya, nyambung ke keuangan gitu. Jadi sih sebetulnya bermanfaat di segala sisi kehidupan. Betul. Ya gitu ya, keuangan. Mungkin teman-teman juga pada kepo kan, apa sih manajemen keuangan itu, belajarnya tuh kayak gimana sih? Nah, boleh nggak sih Bu dijelasin secara umumnya untuk gambaran sebagai mahasiswa baru, manajemen keuangan itu apakah cuman belajar mengenai mengelola transaksi perusahaan yang masuk atau keluar, atau bisa belajar yang lain juga? Oh oke. Manajemen keuangan ya. Kalau dari segi bahasa ini serem banget ya, finance gitu. Tapi ini sederhana banget, percaya sama saya, sederhana banget ya. Jadi manajemen keuangan itu intinya cuma 3. Manajemen keuangan intinya cuma 3. Nyari uang, mengalokasikan uang. Alokasinya kalau kepada hal-hal yang produktif dapat menghasilkan keuntungan. Si untungnya itu akan dikemanakan? Dikonsumsi secara pribadi atau dikembalikan lagi untuk investasi. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi intinya manajemen keuangan itu 3. Nyari uang, mengalokasikan uang, lalu dari hasil alokasi itu apakah dia dikonsumsi secara pribadi atau konsumtif atau diinvestasikan lagi. Itu makna dari segi kehidupan sehari-hari. Kalau kita bawa ke konteks perusahaan, semua perusahaan pasti butuh dana. Nah, seorang manajer keuangan dia bertugas untuk bagaimana caranya mencari dana dengan sumber yang efisien. Maksudnya kalau kita dapat pinjaman atau dapat investasi, kita bunganya rendah misalnya gitu ya, atau cara untuk mendapatkan dana tersebut itu bisa efisien gitu, murah gitu ya. Bagaimana cara mencari dananya, lalu bagaimana cara mengalokasikannya. Alokasinya kemana nih? Apakah alokasi untuk beli-beli barang pribadi, konsumtif yang tidak menghasilkan, atau misalnya investasi ke produksi perusahaan misalnya, atau investasi misalnya kembali lagi ke investasi saham, atau investasi usaha patungan dan sebagainya. Kalau dari hasil investasi itu ada untungnya, maka keuntungan itu apakah mau dipakai foya-foya, visi misi foya-foya, atau misalnya mau dikembalikan lagi untuk investasi perusahaan, untuk mengembangkan usahanya lagi. Jadi sederhana banget ya, nyari uang, alokasi uang, dan kalau ada hasilnya bagaimana uang itu dikembalikan gitu. Itu aja. Jadi sebetulnya keuangan itu simple ya, jadi pokoknya jangan memandang bahwa keuangan itu seram gitu ya. Di keuangan itu kita bisa belajar keuangan perusahaan ya, dari segi kinerja keuangan. Sini sebagai contoh aja ya, kinerja keuangan, baik itu perusahaan-perusahaan yang mempublikasikan perusahaannya ya, mendapatkan dana dari pasar modal ya, atau misalnya memang perusahaan yang belum go public gitu. Kita bisa pelajari semuanya. Gitu. Mungkin dari yang telah Ibu jelaskan tadi, ada nggak sih Bu kekurangan atau kelebihan dari kita belajar materi-materi terkait yang udah Ibu paparkan tadi?
Kalau kekurangan sih karena saya orang keuangan ya. Jadi kekurangannya apa ya? Saya tidak merasa belajar keuangan terus merasa kurang. Bahkan saya kurangnya itu karena ilmu apa lagi nih yang harus didapat gitu ya. Jadi saya seorang itu semakin belajar, maka dia akan semakin merasa bodoh gitu ya. Kekurangannya apa ya? Kekurangannya adalah memicu untuk terus belajar dan masih sangat kurang gitu kapabilitasnya gitu. Kalau dari segi jadi kalau misalkan apa sih selama ini kekurangannya di KBK keuangan gitu, belajar keuangan, saya sih bilangnya nggak ada ya. Karena justru kalau saya pribadi sih nyaman banget, oke banget. Cuma mungkin kekurangannya di rumus-rumus buat teman-teman yang mau masuk di KBK keuangan itu rumus-rumus Bu ngafalinnya gimana dan sebagainya gitu ya. Itu sih sekarang mah udah banyak pakai aplikasi ya. Jadi kalau misalkan mau Bu bingung nih investasi saham, sekarang mah udah banyak aplikasi. Terus saudara kan generasi Z ya, kaum milenial generasi Z, tinggal buka aja di YouTube tuh ada tutorialnya gitu ya. Jadi kalau saya sih rasanya nyaris tidak ada ya untuk kekurangan. Untuk kelebihannya banyak banget karena tadi saya bilang selain bermanfaat untuk keuangan perusahaan, ilmu kita nanti dipakai kalau kita bekerja, kita juga bisa mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Terapkan kehidupan Ya, sehari-hari. betul. Itu harus implementasi ya. Nah, mungkin mahasiswa baru banyak yang belum tahu kalau misalkan di semester atas untuk ngambil manajemen keuangan, apa sih matkul-matkul yang emang harus unggul Bu dari semester satunya yang harus dipersiapkan? Berarti itu kan ada mata kuliah prasyarat. Jadi kalau mau kuliah itu kalau mau ngambil KBK tertentu, maka itu ada mata kuliah prasyarat kan. Kita harus lulus dulu ini baru semester depan bisa ngambil ini dan seterusnya. Di keuangan tuh contoh-contoh mata kuliahnya yang masuk ke KBK keuangan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, manajemen investasi dan portofolio yang lagi ngehits banget. Karena ini memang dia mempelajari investasi di pasar modal yang memang saat ini digandrungi oleh generasi Z gitu ya. Kemudian ada lagi materi tentang akuntansi biaya, sebetulnya masuknya manajemen biaya. Manajemen biaya masuknya di KBK keuangan ya. Ada lagi manajemen risiko juga masuk di KBK keuangan gitu ya. Tapi yang jelas sih analis laporan keuangan sama manajemen keuangan itu sendiri. Baik Ibu. Gitu. Nah, mungkin ada mahasiswa aktif yang udah milih KBK-nya ya Bu ya untuk skripsian. Nah, ada nggak sih Bu solusi dari Ibu sendiri untuk mahasiswa aktif itu sendiri yang belum merasa atau belum bisa menemukan kenyamanan dalam pemilihan KBK dari manajemen keuangan itu? Cari dosen yang bisa diajak diskusi. Sumber informasi. Kalau misalnya orang yang sudah masuk ke KBK tertentu, lalu kemudian kalau di S3 mah ya terbentur sama promotornya kurang klop nih, apapun kan kita harus dapat chemistry sama dosen ya. Maka saudara dapetin dulu chemistry sama dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi cari dosen yang memang betul-betul bisa diajak diskusi dan baik-baiklah, maksudnya gitu, berbaik-baiklah sama dosen itu gitu ya. Yang jelas cari dosen yang bisa diajak diskusinya nyaman, happy gitu. Itu yang paling penting karena saya juga dulu gitu, nyarinya dosen yang kayaknya sama aku oke nggak nih kalau bimbingannya sama doi misalnya gitu ya. Jadi ini bisa jadi salah satu faktor buat mempercepat pengerjaan skripsi dan lain-lain gitu. Nah, sebelum kita masuk ke segmen penutup nih Bu, ada nggak sih kalimat yang menggambarkan atau mewakilkan dari manajemen keuangan? Kayak menarik, seru, penuh tantangan. Wah, manajemen keuangan seru, penuh tantangan, ketagihan Bu. Saya tidak pandai merangkai kata-kata supaya manajemen keuangan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang sulit gitu ya. Ya. Ini kayak semboyan kali ya, jargon aja kali ya. Finance, oke banget kok. Gitu ya. Ternyata mudah ya kalau misalkan kita emang sudah menemukan kenyamanan dalam mempelajari materi-materi yang bersangkutan dengan manajemen keuangan. Nah, mungkin karena kita udah... Satu lagi deh, saya mau kasih pesan ya, ya. Saya mau kasih pesan. Yang paling pertama, saudara milih KBK itu luruskan niat sama mantapkan hati nurani. Jadi kalau misalkan dari awal niatnya udah ragu, udah doubt gitu ya, jadi udah nggak oke nih aku kemana ya, itu nanti pasti bakal kesananya juga setengah-setengah. Mantapkan hati, dapetin chemistry sama dosen, paling utama itu. Kemudian jangan mudah menyerah karena tadi kata saya life is never flat, kayak semboyan Citato ya.
Hidup tuh nggak cuma kayak lurus-lurus aja, justru dia dibuat berliku supaya kita lebih tangguh, supaya kita lebih kalau misalkan yang ini salah nih, oke gue bangun lagi gitu ya, yang sebelah sini salah nih, oke gue bangun lagi. Setiap belokan jadi tahu dong, di sini bolong dan seterusnya. Jadi pokoknya yang paling pertama tips saya untuk memilih KBK itu niatnya lurusin dulu, hati nuraninya mantapkan dulu, cari dosen yang enak diajak diskusi. Intinya untuk meyakinkan diri sendiri dulu ya Bu ya, atas pilihannya. Betul. Nah, mungkin karena kita udah masuk ke penghujung waktu dan juga mungkin waktunya terbatas karena Ibu punya kegiatan lain. Betul. Mungkin sekian pembahasan terkait manajemen keuangan. Semoga apa yang telah disampaikan Ibu Eka Yulianti dapat menambah wawasan kalian terhadap manajemen keuangan, khususnya bagi mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri dari awal-awal perkuliahan untuk pemilihan KBK di semester nanti. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, terima kasih banyak ya. Sudah yang ada di sini juga semangat ya. Dan terima kasih kepada teman-teman, sobat-sobat manajemen semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua pendengar. Nah, jadi jangan lupa saksikan episode podcast FYP ini di episode selanjutnya, karena di episode selanjutnya juga bakal ada tamu spesial yang gak kalah menarik dan gak kalah seru dari episode hari ini. Nah, jadi saya sebagai host Wika Octavia dan Ibu Eka Yulianti pamit undur diri. See you sobat manajemen. Sudah?